sampai sampel ya, mungkin. Oke, pasang niat. Nggak ada yang angkat ya. Oke, lihat saya. Ketika saya menyuruh pasang niat, bagi yang betul-betul tadi ya, karena tidak semua betul-betul saya bilang. Bagi yang betul-betul pasang niat, apakah Bapak mendengar ada perintah dari dalam untuk mengangkat? Ada perintah gerak? Ada? Apa perintahnya? Ada waktu pergerakan butuh merepresi, itu saya agak berat, masih ada keraguan gitu. Oke, itu yang saya maksud. Itu artinya kalau kita berniat, maka batin kita tersambung kepada Allah, dan itu kemudian ada perintah untuk mengangkat. Jangan pikir niat itu mudah ya. Jadi kalau ada orang sholat, dia tidak tahu kapan dia mengangkat, dia tidak sah sholat, menurut saya. Kecuali kalau dia benar niat. Saya ulang, kita ulang sekali lagi. Sudah ada dua orang yang mengatakan bahwa tadi ada perintah untuk mengangkat, perintah dari dalam. Kalau sudah bisa bermain di niat, Pak, mendapatkan apa saja di dunia ini mudah sekali, mudah sekali. Cukup niatkan saja apa yang mau. Saya ulang, kita ulang ya, kita ulang. Coba tenangkan batinnya, tenangkan batinnya sampai kondisi tenang. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, supaya nanti mudah angkat takbirnya ya, supaya mudah angkat takbirnya. Tenangkan posisinya. Niat. Bapak kecepatan Pak. Perintah itu belum muncul, Bapak sudah angkat. Yang betul itu yang di sana muncul kotak-kotak merah. Pas itu Pak. Jadi dalam itu ada perintah baru diangkat. Tapi cara mengangkatnya terlalu cepat. Saya kasih contoh 3 orang lagi, boleh? Pak, 1, 2, 3 ya Pak ya. 2 yang kacamata, 1 yang tidak. Ini contoh supaya mudah, contoh 3 orang. Karena saya lihat 3 orang ini tadi agak bagus, tenang dulu. Ya silakan. Tenangkan dulu, tenangkan dulu. Ya, niat. Terlambat sepersekian detik, tapi sudah tahu. Sudah tahu ada gerakan dari dalam? Sudah tahu? Pak sudah tahu? Dari dalam itu dia. Sudah tahu? Hah? Ada getaran di mana? Di dalam. Itu yang mau saya tunjukkan sebetulnya. Dan itulah niat yang sudah pas. Cuma saya katakan tadi terlambat sepersekian detik saja. Yang pas tadi saya angkat tangan, kan belum ada yang angkat kan? Waktu saya angkat tangan itulah yang pas itu. Itu bunyi di tiap-tiap hati mereka, itu bunyi itu. Kalau tak percaya tanya masing-masing. Jangan tanya saya, tanya masing-masing. Ternyata masing-masing ini bunyinya apa? Allahu Akbar. Ini bunyinya apa? Ada bergetar. Ini bunyinya apa? Angkat ya. Apa Pak? Maaf. Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak. Iya. Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, memang dia harus tenangnya itu posisinya pas. Oke, saya mau ulang Bapak yang baju merah ini. Tadi dia yang pas tadi ya. Siapa mau lagi? Mau lagi? Sekarang lagi galau saya. Jadi kalau Tenang aja masih susah ini saya Pak.
Nah, kalau begitu yang susah itu adalah ketenangannya. Itu yang susah, dan itu harus diakui bahwa untuk menuju posisi tenang itu memang tidak mudah. Kalau gitu kita tinggalkan ini dulu sebentar. Atau ada yang mau bertanya? Sebelum kita beralih, silakan Pak. Kalau ini kan sholat Pak ya, dengan niat. Nah kalau doa itu pada saat kapan? Atau kita duduk atau seperti apa? Kalau sudah terbiasa itu berdoa itu kapan saja. Dulu sebelum pertemuan ini saya pernah katakan, ketika kita di jalan sedang macet, kita bisa berdoa. Doanya apa? Ya Allah, mudahkan jalanku. Ketika yang bawa kendaraan, bawa motor, sudah mulai mendung di jalan, sudah mulai hitam, apa doanya? Tuhan, sampaikan aku ke rumah malam hujan. Bisa? Bisa. Bisa. Karena itu keperluan kita. Jadi doa itu adalah minta pada Tuhan untuk keperluan kita, untuk kebutuhan kita, dan Tuhan akan kasih itu. Kalau tak percaya kita ulang-ulang lagi kita hadis kursi tadi. Ya, itu dia. Biasanya untuk menuju ketenangan itu alatnya adalah zikir. Mungkin istighfar, tapi tidak pakai suara. Istighfar 3 kali. 3 kali saja sebetulnya sudah memadai. Sehingga posisi batin itu sudah berada pada posisi ketenangan. Tapi ini metode Islam. Saya ulangi, ini metode Islam. Kalau masih ada yang ragu-ragu, saya akan tunjukkan bagaimana metode Barat. Pernah dengar ini? Pikiran bawah sadar, conscious mind, subconscious mind. Pernah dengar ini? Manusia memiliki kekuatan pikiran bawah sadar yang sangat dahsyat. Kekuatan ini jika dioptimalkan akan mampu menggerakkan seluruh tubuh kita melakukan karya-karya luar biasa atau memperoleh sesuatu yang luar biasa. Ini metode Barat. Dan ini sudah banyak sekali buku-bukunya beredar. Supaya lebih real, kita lihat. Menurut Barat, pikiran itu ada 2. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu objektif, pikiran bawah sadar itu subjektif. Pikiran sadar itu terbatas, pikiran bawah sadar tanpa batas. Pikiran sadar itu mengendalikan panca indera, mata, tangan, telinga, kaki, penciuman. Pikiran bawah sadar itu mengendalikan organ tubuh bagian dalam, jantung, aliran darah, paru-paru, organ pencernaan, liver, dan lain-lain. Jadi yang pikiran sadar mengendalikan tangan, pikiran bawah sadar mengendalikan. Kalau kita angkat ini yang mengangkat siapa? Pikiran sadar namanya. Tapi kalau orang sholat dengan cara niat, maka yang mengangkat itu adalah gabungan dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tadi perintah gerak itu bawah sadar, itu perintah gerak. Itu yang namanya kolbu. Kalau dalam versi Islamnya itu namanya kolbu. Mereka menyebutnya namanya subconscious mind. Yang terakhir, pikiran sadar itu bernafas, pikiran bawah sadar itu bernafas. Jadi nafas itu bisa dikendalikan oleh pikiran sadar, bisa juga dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Bisa? Saya tanya, selama ini Bapak bernafas dengan pikiran sadar apa pikiran bawah sadar? Ya? Bawah sadar kan? Makanya gak sadar-sadar kan?
Padahal begitu nafas itu dikendalikan oleh pikiran sadar, maka dia jadi obat bagi tubuh. Dan kita sudah pernah menterapi orang dengan nafas. 88% dari keseluruhan pikiran manusia adalah pikiran bawah sadar. Pikiran ini mampu menciptakan kenyataan sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan ternyata lebih banyak ditentukan oleh diri kita sendiri dan bukan oleh faktor luar. Sekali lagi, saya katakan ini teori barat dan sudah dibuktikan oleh dunia. Yang belum percaya ini silakan baca bukunya, banyak sekali bukunya. Apa katanya? Katanya, pikiran mampu menciptakan kenyataan. Masih ingat dulu ketika ada orang yang bermimpi untuk punya kendaraan yang terbang di atas. Lalu orang-orang mengatakan, apa? Ah, mimpi lo. Ya. Penemu pesawat terbang pertama itu selalu dihina, diejek dan dilecehkan. Sama dengan penemu lampu, siapa namanya? Thomas Alva Edison adalah orang yang dihina, dicaci, dilecehkan oleh semua orang. Tapi pedulikah dia dengan apa kata orang? Tidak. Dia tidak peduli. Apapun kata orang, dia tidak peduli. Dia punya satu mimpi bahwa dunia ini akan terang dengan penemuannya. Itu mimpi dia. Dan kita sekarang menikmati. Kalau pikiran bawah sadar itu 88%, maka pikiran sadar itu hanya 12% saja. Jadi kalau Bapak mengaktifkan pikiran sadar 10%, maka pikiran yang digunakan baru berapa? Pikiran itu terbagi dua, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kalau ada orang yang mengaktifkan pikiran sadarnya 10%, berarti dia baru menggunakan pikirannya berapa? 10% dari 12 berapa? 1,2%. Dari 100% itu dia baru menggunakan 1,2% saja. Tapi kalau ada orang yang mengaktifkan pikiran bawah sadarnya, inilah qalbu dalam versi Islam, 10% saja pikiran bawah sadarnya dia aktifkan, maka dia sudah menggunakan 88%. 8,8%. Bandingkan dengan 1,2. Hampir 4 kali lipat, 3 kali lipat lebih. Kalau begitu, kecerdasan orang yang menggunakan alam bawah sadar dengan orang yang menggunakan pikiran sadar 3 kali lipat lebih besar. 3 kali lipat lebih sukses orang yang meyakini sesuatu daripada yang tidak meyakini sesuatu. Apa itu bicara? Fungsi utama pikir bawah sadar: memenuhi keinginan, harapan dan cita-cita manusia, serta membantu mengendalikan pikiran dan perasaan. Saya ulang, fungsinya apa? Memenuhi keinginan, harapan dan cita-cita. Bisa? Bisakah? Bisakah keinginan kita tercapai hanya menggunakan pikiran bawah sadar? Bisa, Barat bilang bisa. Yang tak percaya berarti belum baca bukunya. Dan ini penemuan dunia. Itu yang disebut dengan the secret,
The Secret. Bacanya pun salah saya coba. Bacanya pun salah. Tulisannya SECRET. Itulah rahasia terbesar, kata Barat, dalam diri manusia. Contohnya, waktu itu contohnya yang saya lihat di videonya. Seorang ayah membuat gambar rumahnya, lalu dia tunjukkan pada anaknya. Nah, ini rumah kita 15 tahun ke depan. Gambar saja, gambar. Ini rumah kita 15 tahun ke depan. Lalu dia simpan dalam kotak. 15 tahun ke depan dia punya rumah. Buka kotak itu, sama persis. Karena itu kalau ada orang yang bertanya pada saya, bagaimana rumah yang saya tempati sekarang, saya akan mengatakan 99% rumah saya itu sama dengan yang saya bayangkan. Sama 99%. Saya tak berani mengatakan 100%. Sama dengan semua yang saya bayangkan. Sampai warna rumahnya sama. Yang penting tahu caranya. Pakai duit, pakai uang. Ya, tapi bukan uang sendiri. Mencuri, oh pantang kita mencuri. Ngambil hak orang, oh pantang. Orang beriman itu pantang mengambil hak orang lain. Lalu apa caranya? Niat saja. Saya beli gambar Ka'bah, lalu saya tempelkan di jalan antara ruang tamu dengan dapur, antara ruang tamu dengan ruang belakang. Hampir setiap kali melewati gambar itu saya akan berhenti sebentar, lalu saya memasukkan diri saya ke dalam gambar itu. Sebentar saja, tidak lama. Setelah saya seolah-olah masuk ke Ka'bah itu, dan saya lepas, saya ke dapur. Itu yang saya lakukan hampir setiap hari, dan tidak lebih dari 3 bulan saya berangkat. Pakai uang? Pakai, tapi bukan uang sendiri. Pikiran bawah sadar memenuhi keinginan, harapan, dan cita-cita. Kapan mau berangkat umroh? Oh jangan, itu jawaban yang salah. Secepatnya. Bahaya itu. Karena tidak ada kecepatan yang lebih besar hari ini daripada kecepatan pesawat 9 jam. Kalau Bapak mau lebih cepat dari itu, bahaya, pecah badan Bapak. Jangan katakan secepatnya. Ada aturan main. Semua ada aturan main. Kapan mau berangkat? 2 bulan. Kali itu jelas 2 bulan lagi. Itu jelas, itu real 2 bulan lagi. Jangan tanya uangnya dari mana. Tidak boleh tanya. Yang penting niatkan saja. Nanti kita buktikan kalau tidak percaya. Ini November, ya. Januari kita ketemu, kita buktikan. Kalau mau. Tapi latihannya kayak tadi. Sayangnya melatihnya yang sulit di sini. Kalau mahasiswa saya latih dulu. Jadi 2 bulan dapat. Saya latih dulu baru dapat. Tapi ini rumus-rumusnya ada. Sistem kerjanya. Pikiran bawah sadar bekerja berdasarkan keyakinan. Sekali lagi, keyakinan. Kalau begitu, ini hanya untuk orang yang yakin saja. Kalau tak yakin, jangan coba-coba. Kedua, keyakinan dapat dibangun dengan pengulangan dan imajinasi. Ini nomor 2 atau nomor 1? Mungkin nomor 2 ya. Yang ketiga, sebutkan permintaan dengan jelas, hindari bermakna ganda. Itu makanya saya katakan tadi, jangan katakan secepatnya. Tidak jelas. Tidak jelas. Jadi kalau mau, tentukan bulan depan.
tentukan 2 bulan ke depan. Kalau tidak ditentukan, dia tidak jadi. Pikiran bawah sadar tidak mampu membedakan mimpi dan kenyataan. Dites 2 orang. 1 orang dites di dalam mobil, 1 orang lagi dites di luar mobil. Yang dites itu adalah gerakan otaknya. Jadi dipasang alat di otaknya untuk direkam. Yang satu test drive, tidak berjalan mobilnya, tapi seolah-olah berjalan. Semua berfungsi. Ini apa namanya yang kiri? Persneling. Kalau kami bilang gigi. Gigi 1, gigi 2, yang mudahnya kan begitu. Gigi 3, gigi 4, itu berjalan. Gasnya itu main. Ke apa? Petunjuk speedometernya itu main. Mungkin hanya diangkat saja rodanya. Yang satu lagi, seorang lagi itu di luar mobil, tapi dia disuruh membayangkan bahwa dia di dalam mobil, menghidupkan mesin, lalu menggerakkan gigi 1, 2, 3 sampai semuanya. Lalu setelah beberapa menit, dua-duanya disuruh berhenti. Ditunjukkan kepada mereka hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya dua-dua otaknya sama hasilnya. Padahal 1 di dalam mobil beneran, 1 lagi tidak ada mobil. Sama hasilnya. Itu penemuan mereka. Yang kelima, PBS tidak mengenal baik buruk, salah benar, lucu atau tidak lucu. Ini kelemahan. Jadi mau benar atau salah itu bisa terjadi. Itu makanya perampok juga bisa menggunakan ini. Anggota dewan yang pencuri itu, maksudnya yang mencuri lah, mereka bisa menggunakan ini. Karena dia tidak mengenal baik buruk, salah benar. Hanya ini kelemahannya. PBS merespon apa adanya dan segera memprosesnya. Oleh karena itu ketika kita sudah mengatakan, Tuhan 2 bulan lagi aku mau umroh, dan itu langsung direspon. Pikiran bawah sadar akan langsung meresponnya selama kita meyakininya. Kalau kita berhenti meyakininya, dia ulang lagi dari awal. Dia restart lagi dari awal. Itu ruginya. Sayang kalau diulang-ulang. Lama pencapaian tergantung faktor eksternal dan internal. Yang terakhir, PBS tidak merespon 2 permintaan yang bertentangan. Tidak bisa 2 permintaan yang bertentangan itu direspon oleh pikiran bawah sadar. Apa misalnya yang bertentangan? Apa yang bertentangan ya? Mau tinggal di Jakarta tapi tak mau meninggalkan Bojonegoro. Tuhan, aku mau tinggal di Jakarta tapi aku sayang meninggalkan Bojonegoro, kampung halamanku. Terserah Tuhan, yang mana pun jadi, mana pun tak jadi, yang mana pun tak dapat hasilnya. Itu dia, karena PBS tidak bisa merespon 2 permintaan yang bertentangan. Oke, sampai di sini. Kita batasi karena waktu, bukan karena yang lain. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kadang dalam diri kita tuh kita yakin lah apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Tapi seringkali di dalam diri kita juga ada ketidaksabaran akan jawaban terhadap doa itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih untuk menghilangkan ketidaksabaran tersebut gitu loh. Batasi dulu waktunya Pak.
Bapak minta berapa bulan? 2 bulan? 2 bulan aja sabar. Ngapain lama-lama? Yang penting Bapak batasi mintanya berapa bulan. Saya katakan tadi saya umroh 3 bulan. 3 bulan saja. Sejak saya buat gambarnya, lalu saya meyakinkan diri bahwa saya akan berangkat. Sebelum saya berangkat bulan Maret, saya berangkat bulan Maret. Paspor saya selesai bulan Januari. Paspornya selesai bulan Januari. Ketika ada orang bertanya, untuk apa buat paspor? Saya bilang mau umroh. Uangnya ada, jangan tanya uangnya. Jangan tanya uang. Yang penting saya mau umroh. 2 bulan bisa bersabar? Bisa. Kalau begitu tentukan mau berapa bulan? 2 bulan. Kalau mau latihan yang kecil-kecil dulu Pak. Yang kecil-kecil dulu Pak. Pagi niatnya, sore sudah dapat. Nah, kalau bisa begitu, top itu. Pulanglah tengah malam sekali-sekali. Tapi jangan kasih tahu istri. Keluarlah dari kantor ini jam 10 malam. Jangan kasih tahu istri. Hanya dari mulai mau turun niatkan, Tuhan, begitu aku sampai di rumah, pintu langsung dibuka. Pintu langsung dibuka. Jangan hubungi siapapun. Kalau perlu matikan handphone untuk meyakinkan diri. Matikan handphone itu. Tapi niatnya adalah pintu dibuka ketika kita sudah berada di depan pagar rumah. Coba tes. Dan niat itu hanya perlu berapa jam? 1 jam? Ya, mungkin hanya perlu 1 jam. Dulu ada orang yang terbiasa latihannya begini. Dia mau ke mall, bawa mobil, dan dia tahu mall itu selalu padat. Tapi dia selalu niatkan, Tuhan, ada 1 ruang parkir untuk saya. Dapat? Dapat. Perlu dia usaha? Saya tanya, perlukah dia berusaha? Menghubungi kepala truk parkir, tolong siap, perlu? Tidak perlu. Itu yang dimaksud jangan berusaha. Ya. 2007, kalau boleh cerita. 2007, saya dan seorang teman ada training di Makassar. Training itu selesai sebelum maghrib. Maghrib di Makassar 5:30, tapi hampir menjelang 6:30 dulu ya. Tahun 2007, 6 lewat sekian saya lupa. Sebetulnya hampir sama jamnya, hanya saja mereka lebih awal. Saya tanya sama panitia, jam berapa kami balik ke Jakarta malam ini? Jam 9 malam. Selesai sholat maghrib, makan malam, kita naik ke hotel. Kita naik ke hotel itu menjelang jam 7. Acaranya di bawah, kira-kira seperti inilah. Naik kita ke atas, sampai di hotel itu, di kamar, kita benah-benah, karena kita mau persiapan pulang malam itu juga.